Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, yang terhormat Ketua Karantina Tahfiz Darul Hikmah Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Normal Islam Putri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, yang terhormat para muallim serta seluruh panitia dan peserta karantina tahfiz Darul Hikmah Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pembukaan pelaksanaan karantina tahfiz Al-Quran Putri Darul Hikmah Madrasah Aliyah Normal Islam Putri Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai angkatan kelima. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minawulumati lan nur. Acara pembukaan karantina tahfiz Al-Quran Putri Darul Hikmah Madrasah Aliyah Normal Islam Putri Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai angkatan kelima segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, pemasangan atribut peserta karantina tahfiz. Acara kelima, tausiah. Acara keenam, doa serta penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita Nur Aina Putri Maharani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil
اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan dalam acara kita pada hari ini. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Karantina Tahfiz Al-Quran Putri kepada Muallim Kiai Haji Maslianur SPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh berkah ini sama-sama kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah ini pada hari yang penuh berkah ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
kepada seluruh keluarganya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, yang ulun hormati Dewan Pengurus Yayasan Pondok Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Yang pertama yang ulun hormati Dr. Haji Hasib Salim MAP. Yang ulun hormati Dr. Randus Haji Barkatullah Amin MPDI. Yang ulun hormati Dr. Randus Haji Muhdar. Yang ulun hormati Mu'alim Haji Ahmad Subhan LC SPDI. Dan yang ulun hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Bari, yang nanti insya Allah beliau akan memberikan tausiah tentang Al-Quran. Ulun ingin memberikan daripada jumlah karantina angkatan yang kelima pada tahun 2022 ini, yaitu jumlah keseluruhannya sampai hari ini yang mendaftar adalah 58 orang. Jadi alhamdulillah di saat masih suasana kita seperti ini, alhamdulillah seketika kita buka masih minat daripada anak-anak untuk menghafal Al-Quran masih lumayan. Jadi jumlahnya melebihi daripada tahun tadi. Kemudian ulun mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih khususnya kepada Dewan Pengurus Yayasan yang kembali bisa mengizinkan kepada kami untuk membuka daripada acara karantina tahfiz pada angkatan yang kelima ini. Dan juga ulun meminta ampun dan maaf kalau acaranya sesederhana seperti ini. Jadi kita acaranya sederhana, mudah-mudahan dengan kesederhanaan ini kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ulun mengucapkan ucapan banyak terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Subhan LC SPDI yang memberikan kepada ulun sebagai ketua panitia yang kelima kalinya. Jadi dari awal sampai sekarang kada berubah-ubah ketuanya nih. Ini aja orangnya. Nah, mudah-mudahan ulun minta masukan kepada pembina yayasan kalau ada acara kami kurang berkenan, mudah-mudahan pian-pian sabarataan bisa memberikan saran yang terbaik untuk nantinya kami bisa memperbaiki pada acara tahun-tahun yang akan datang. Kemudian untuk peserta tahun ini ada 2 orang yang kecil, Pak. Jadi ada 2 orang, kelas berapa? Kelas 4 dan kelas 3 kalau kada salah, Pak. Nah, tahun tadi cuma 1 orang. Ini tahun ini ada 2 orang yang terkecil pulang. Nah, nanti mudah-mudahan mereka nang 2 ini nanti memberikan lagi semangat kepada kakak-kakaknya yang lebih besar. Jadi jangan sampai kalah kepada nang kecil, masa yang kecil bisa nang besar kada bisa, itu kan berarti kalah berarti. Nah, jadi ini diantara semangat juga. Nah, jadi mudah-mudahan acara yang seperti ini bisa kita laksanakan dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan dengan tujuan apa? Allah memberikan berkah kepada kita dengan menghafal Al-Quran ini. Kemudian yang terakhir ulun mengucapkan banyak-banyak ampun dan maaf khususnya kepada para pembina yang alhamdulillah mereka ikut serta di dalam prosesi dari penyambutan sampai peletakan daripada kamar ke kamar untuk kawan-kawan kita yang ikut karantina pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan ulun sebagai ketua pembina mengucapkan kalau ada perkara-perkara yang kada layak, perkara-perkara yang kurang berkenan, mudah-mudahan bisalah sampian sabarataan melaporkan kepada kami. Nanti insya Allah kami akan menindaknya bagaimana menyikapinya dengan baik. Nah, ini nang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kata-kata ulun nang kurang berminat mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Muallim Dr. Haji Abdul Hasib Salim MAP, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para guru kita, ulama kita, wabil khusus Kanda Kiai Haji Abdul Bari yang hari ini akan memberikan nasihat kepada kita, petunjuk kepada kita dalam rangka kita melaksanakan ajaran Islam ini, wabil khusus terkait hari ini kaitannya dengan bagaimana kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan membumikan Al-Quran. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Barkatullah Amin, Bapak Kiai Haji Subhan, Kepala Unit Madrasah Aliyah Putri, panitia yang saya hormati, terima kasih atas kerjanya, kiprahnya dalam rangka melaksanakan kegiatan ini. Yang kami hormati ada Bendahara Pondok Yayasan Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Ya, bendahara walaupun duitnya dada, tapi bendahara nang dihara akan tuh masih dipegang oleh beliau. Bapak Ibu sekalian, para pembimbing dan para santri Karantina Tahfizul Quran yang ada di Madrasah Aliyah Putri ini di jajaran Asrama Putri. Yang pertama, alhamdulillah biaunillah subhanahu wa ta'ala, ini kali yang kelima. Kalau ujar panitia tadi, panitianya kada berganti, berarti kan bagus saja nih muninya mulai 1 sampai 5 itu. Tapi mudah-mudahan selalu saja ada pelajaran dari semua kegiatan yang 4 kali itu untuk meningkatkan pada saat ini. Tentu yang dilihat itu apa tujuan kita, apa maksud kita, apa keinginan kita. Tentu saja semuanya adalah hasil pembelajaran itu terjadinya perubahan. Jadi pembelajaran itu hasilnya adalah perubahan. Kalau itu dari sisi orang tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Orang yang kurang hafalannya jadi banyak hafalannya. Orang yang kurang amalnya dari apa yang dibacanya jadi banyak yang bisa diamalkannya. Kemanfaatannya maka peningkatan-peningkatan itulah hasil dari pembelajaran. Bukan banyaknya orangnya, bukan hal-hal yang lain, tapi perubahan itu dalam rangka peningkatan. Itu hasil pembelajaran. Para santri sekalian, Al-Quran memang kita jadikan pedoman bagi kita jadikan yang utama. Di pondok ini juga kita sudah memprioritaskan bidang ini, termasuk tahfizul Quran. Karena dengan Al-Quran ini semua akan bisa berubah. Orang bisa berubah, akhlaknya bisa berubah. Bayangkan kalau Kiai Qayyum mengatakan saat ini memang penghafal Al-Quran itu lebih banyak. Sudah hampir 2 jutaan di Indonesia ini yang hafal 30 juz itu. Cuman hafalnya meningkat. Kalau di zaman sahabat kan kada banyak yang hafal Qur'annya itu. Tapi orang-orang terdahulu itu kalau menghafal Qur'an itu kada baalih sebelum dia mampu mengamalkan apa yang dibacanya. Satu. Yang kedua ada
Saya lupa seorang aulia yang ayatnya sidin itu aja yang dibaca sidin karena penuh dengan segala pengertian, penuh segala beban apa yang akan dikerjakan, apa yang dibaca beliau. Nah ini tentu jadi pelajaran bagi kita, termasuk saya dan kita semua dari apa yang kita hafal. Jadi tidak sekadar menghafal, tapi bagaimana kita ini. Jelas sudah berkahnya, jelas sudah mukjizatnya dari Al-Quran itu. Bayangkan Umar ibn Khattab yang luar biasa itu, yang kejamnya luar biasa pada suatu hari, pegang pedang yang terhunus, berjalan ke hulu ke hilir, siapa yang masuk Islam, pedang saya yang akan bicara. Orang ngedawaninya kan. Tapi tiba-tiba ada yang bisa bicara, tuh adikmu sendiri sudah masuk Islam. Ternyata dia datangi dengan muka yang merah padam, kasesarikan nih, datangi. Ternyata memang adiknya lagi membaca Al-Quran, surah apa? Surah Toha. Ini tadi 2 orang yang kecil, padahal 3 nih, ada 1 lagi tuh halus lagi orangnya kan itu. Di tengah, di sini 2 kan. Ternyata dengan itu menyembul Al-Qurannya, diambilnya, dibacanya sendiri karena dia mengerti bahasa Arabnya itu. Nah pada saat itu dia dapat hidayah kan dengan Al-Quran itu. Karena memang juga doa Rasul sebelum itu juga berdoa, mudah-mudahan ada salah satu Umar dari Umar 2 yang hebat-hebat di jawara tanah Arab itu bisa mendukung Islam. Ternyata yang dikabulkan ada Umar ibn Khattab. Tadi mulainya dari surah Toha tadi, dari Al-Quran itu sendiri. Jawa Barat Islamnya luar biasa itu karena persoalan awalnya dari Al-Quran. Mungkin saya sudah cerita waktu dulu ada seorang namanya Hasanuddin, Kiai Hasanuddin, orang Cina itu, orang Cina. Tapi Cina yang Islam luar biasa, Cina yang hafal Al-Quran, yang digelari Syekh Qora. Jadi Syekh Qora ini mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Lalu pada saat itu raja di Jawa Barat itu di Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini dia hebat, dia sakti, dia punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Lalu mendengar ada seorang ulama yang menyiarkan agama Islam, yang tadi mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu syariknya. Karena agamanya adalah agama Hindu-Buddha pada saat itu. Akhirnya didatangi dengan pasukannya datang ke tempat itu. Kalau tidak salah tempatnya itu tempatnya waktu Soekarno dibuang itu apa tuh? Renges Doklok apa tuh? Pak Haji Berkat. Nah, Rangas Dengklok di situ. Itu daerah pelabuhan di situ. Jadi didatangi ke sana. Begitu didatangi ingin membunuh Syekh Qora, ingin membasmi orang yang menyiarkan agama ini di sana. Begitu datang naik ke rumah, ternyata mendengar suara orang membaca Al-Quran. Ternyata yang membaca Al-Quran itu Bibinian, Bibinian, suaranya indah, lagunya bagus, suaranya itu menarik. Kemudian begitu dilihati orangnya bunga semangat pulang. Istilah waktu itu kutilang. Kutilang itu kuning, tinggi, langsing. Nah, jadi kutilang ngarannya. Jadi kutilang ini baca Al-Qurannya luar biasa. Saya lupa namanya. Anak seorang bandar di pelabuhan itu. Dia masuk Islam lalu menghafal Al-Quran, bacaannya bagus, orangnya bagus, suaranya bagus, lagunya bagus juga. Rupanya Prabu Siliwangi tadi yang anak membunuh ada jadi mendengar itu, akhirnya malah tertarik dengan orangnya. Karena dia raja, dia ingin ngambil kawin anak itu. Lalu malah ngomong sama Syekh Qora, Syekh Qora, saya ambil istri saja itu, anak itu. Kata Syekh Qora, silakan. Tapi syaratnya masuk Islam. Gampang masuk Islam. Masuk Islam lah saat. Lalu mau nikah, ada syarat. Syaratnya itu bintang karti. Bintang karti itu tasbih kalau kita sini. Tasbih, gampang cari tasbih, tapi tasbihnya itu adanya di Mekah. Lalu gampang juga ke Mekah karena memang Prabu Siliwangi itu terkenal sakti luar biasa, bisa terbang. Terbang Sumatera sana bisa ambil itu.
Tapi begitu mau terbang, baca mantra-mantranya, macet. Karena khawatir terbang. Baca mantra lagi, macet lagi. 3 kali macet. Ujar Syekh Qura, ikam sudah masuk Islam. Karena sudah masuk Islam, tambahi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Belajar dengan Bismillahirrahmanirrahim, baca lagi, terbang. Ya, mau percaya atau tidak itu tidak urusannya kan. Yang jelas ceritanya seperti itu. Nah, begitu datang membuat tasbih, nikah. Nah, sejarahnya begitu. Setelah nikah, lalu punya anak, Subang Larang itu namanya. Yang kutilang tadi namanya Subang Larang. Nah, si Subang Larang ini ternyata melahirkan anak. Orang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi itu murtad. Tapi ada yang mengatakan tidak murtad, tapi Islamnya tidak kuat. Cuman akhirnya melahirkan seorang yang sangat luar biasa, yaitu Kiang Santang. Mungkin ada yang bisa nonton ini. Kiang Santang itu anaknya Prabu Siliwangi, anaknya Subang Larang yang tadi hebat baca Al-Qur'annya itu. Itu yang akhirnya menjadi muslim yang hebat, menjadi pangeran, menjadi raja yang luar biasa. Akhirnya itu yang menyiarkan agama Islam dengan kekuasaannya. Maka Jawa Barat Islam hampir keseluruhan, hanya ada beberapa suku yang tidak mau tapi menghormati juga akan keberadaan Islam. Awalnya apa? Awalnya dari mendengar bacaan Al-Qur'an. Jadi kada gampang-gampang. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih orang tua yang memberikan izin, memberikan motivasi kepada anak-anak kami. Terima kasih yang ini nang halus-halus tadi, ini mun dihitungnya 4 ada kami itu. Mudah-mudahan ini sekolahnya di mana? SD. Mana? Oh, dari Tamiang. Jauhnya. Hebat itu. Ini melihat yang kayak ini nih. Pernah ketemu ada orang yang sampai hari ini itu memang sudah, karena mungkin hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang anaknya itu asalnya bapaknya Dayak, tapi hendak kawin masuk Islam, tapi Islamnya nggak baik, ngomong mabukan tiap hari. Tapi dia melahirkan seorang anak yang luar biasa, bisa menghafal Al-Quran, bahkan seringkali mengambil abahnya talukub karena mabuk. Saya tidak sebutkan di mana tempatnya, orangnya masih ada sekarang. Jadi tidak tentu kan, tidak tentu. Karena memang pendidikan itu 2 hal, mungkin karena keturunan, mungkin karena lingkungan. Rupanya lingkungannya baik walaupun keturunannya seperti itu tadi. Tapi mudah-mudahan dengan doanya yang luar biasa, bapaknya juga mudah-mudahan. Tapi masih sekarang masih ada orangnya. Baru saya mendengar 2 bulan yang lewat cerita tentang itu. Anak itu, bapaknya itu asalnya memang dari Dayak masuk Islam. Dia sudah besar, hafal Al-Quran anaknya. Jadi ya yang model begini ini karena memang mukjizatnya Al-Quran, hebatnya Al-Quran itu, maka kita juga di pondok ini akan mengutamakan tentang tahfizul Quran ini. Saya kira ini yang kami sampaikan. Terima kasih kepada panitia yang tadi sudah 5 kali jadi panitia ini, tapi mudah-mudahan banyak hal-hal yang bisa ditingkatkan. Terima kasih kepada Kepala Unit dan beserta jajarannya yang konsisten melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya kira memang kedepannya kita harus tingkatkan kegiatan-kegiatan ini karena menjadi prioritas pendidikan kita di Pondok Pesantren Nasyidia Khadiah Amuntai ini. Terima kasih Pak Kiai untuk memberikan nasihat kepada kita, apalagi menjelang Ramadan. Saya baru tadi juga diwawancari TVRI, tapi paksa pakai rekaman aja untuk dikirim karena masih ini nih banyak yang karena ada perbedaan-perbedaan awal puasa ini. Saya kira itu soal metodologi dan kita di bangsa ini sudah terbiasa dengan perbedaan. Berbeda dengan orang lain aja bisa menghormati, apalagi perbedaan sesama kita tentu lebih bisa saling menghormati, saling menjaga segala ini. Saya kira tidak ada perbedaan satu Ramadannya. Yang bedanya itu cuman harinya saja. Satu Ramadannya kan sama pada tanggal 1 Ramadan. Nah, harinya yang berbeda. Saya kira ini, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan semua ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelumnya
Saya buka dengan kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kegiatan ini, semoga Allah membimbing kita, semoga Allah meningkatkan iman dan perasaan kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan terakhir di bulan Ramadan dosa-dosa kita terampuni. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, yakni pemasangan atribut peserta karantina tahfiz Darul Hikmah Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Untuk ini kami mintakan kepada Muallim Subhan LC SPDI, dipersilahkan. Acara kelima, tausiah, yang akan disampaikan oleh Muallim Kiai Haji Abdul Bari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikur rahman wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Amma qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innallaha ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Wa qala aidan la aqul alif lam mim harfun wahidun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, pada hari ini ulun merasa diberi penghargaan panitia karantina Al-Quran, yang mana ini saya diundang datang ke tempat ini lewat perantaraan usran yang masih sekarang berbulan madu. Mana orangnya? Nah, kada ada orangnya, kada Bapak. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat. Yang mana saya diberikan waktu untuk bertausiah mengenai menggalakkan
menyemangatkan kita membaca dan mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi lebih daripada membaca, mengamalkan Al-Quran. Terang Al-Quran ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kelebihan membaca. Disebutkan ayat tadi, mungkin kamu hafal. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Aqamus salah, dan mereka mendirikan sembahyang. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan menafkahkan harta mereka yang diberikan dalam keadaan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharap perniagaan perdagangan yang tidak akan rugi. Dan Allah menambah karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Terima Kasih. Alangkah tingginya nilai Al-Quran ini. Kamu yang membaca dan mengamalkan. Saya terbaca dalam kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani i'tiqadil mu'minin, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau mengemukakan di sana 42 macam dosa-dosa besar. Satu saja sama. Saya tidak mau terlalu panjang melenceng daripada pembicaraan. Mulianya kamu ini, beliau mengatakan dosa besar yang ke-42, ghibatu ahlil ilmi wa hamalatil Quran. Yaitu dosa besar orang yang menggibah, menguya-nguya orang yang berpengetahuan, orang alim yang mengamalkan ilmunya, dan berdosa besar menggibah penghafal Al-Quran. Coba bayangkan. Walaupun bujur dikuya, kamu ini selalu Quran ditanggung kemana-mana. Baca siang malam, masukkan ke sini, hafal, amalkan lagi. Mereka itu dimakan dosa besarnya dengan menggibah orang yang alim, yang mengamalkan ilmu. Di dalam kitab Sairus Salikin, Imam Ahmad bin Hanbal, kita kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Hambali. Karamat beliau bermimpi berjumpa dengan Allah 99 kali. Tapi harus kita bedakan, ini mimpi tapi orang nyapang waliullah. Mun kita wayah ini bermimpi, aku jadi kadang melihatnya lawan tonja, aku bermimpi itu pun ditolak ada sesuai. Kalau Rasulullah melihat langsung dengan mata kepala, tapi kadang di bumi. Ada kelebihan bagi para wali, ada yang dengan mata kepala, dengan mata jaga, tapi mereka tidur dalam mimpi melihat berjumpa dengan Allah 99 kali. Tidak apa-apa, belum, biasa aja. Tapi buka pelajaran tauhid bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada berubah pelajaran tauhid mukhalafah. Lalu sidin rupanya berpikir imbas 99 kali. Aku ini jaka sekali aja lagi bermimpi berjumpa dengan Allah, ingin langsung bertanya apa amalan yang paling baik aku baca. Imbas 99 kali, rupanya kabul kehendak sidin. Bermimpi lagi yang ke-100 kali. Bertanya kepada Allah, ya Rabbi, hai Tuhanku, apa amalan yang paling baik aku baca untuk mendekatkan dirimu, mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Firman Allah dalam mimpi, Imam Ahmad bin Hanbal menerima jawaban. Nah, jawabannya singkat saja. Kemana apa sama iringi gen kawan. Kata Allah, bikalami ya Ahmad. Dengan membaca kalamku hai Ahmad. Ialah Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi. Kada semua orang membaca Al-Quran itu paham. Walaupun orang Arab. Bahmun diam di Arab sawat 50 tahun lancar bahasa Arab, julungnya Al-Quran terjemahan gak bisa. Itu gaya bahasa yang rendah, itu pasaran itu. Ini gaya bahasa yang tinggi, tidak mudah ditandingi. Satu ayat saja ahli-ahli sastra dahulu kada kau menandingi, apalagi beberapa ayat. Ada yang coba-coba menandingi. Ya dibdak binta dibdain, ujar Musailamatul Kadzdzab. Wahai anak, wahai katak, anak dua katak. Orang-orang ahli bahasa sangat keji menilai apa itu. Bukan meninggikan derajatnya, malah merendahkannya. Nah,
Jadi Imam Ahmad bin Hambal bertanya lagi, bifahmin au bigairi fahmin. Jadi pertanyaan sudah terjawab, yang paling baik dibaca mendekatkan diri kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Pertanyaan lagi, nang paham kan membaca tuh nang kada paham. Kan jadi walaupun orang Arab ada beritaan paham membaca nang kada belajar nahu saraf segala macam ilmu logat. Ujar Allah dalam mimpi Imam Ahmad bin Hambal menerima jawaban, bipahmin au bigairi pahmin. Yang paham kan kada paham, itulah yang paling baik baca. Kalau di Masjidil Haram leh banyak anak tolakan itu kada seulung di tihang-tihang masjid itu Al-Qur'an hajana. Ada sakosa ratus sakosa buah tihang tuh susunan Al-Qur'an. Ujar Rasulullah mengatakan, siapa-siapa nang menyangka-nyangka ada bacaan nang lebih baik daripada Al-Quran, orang nang itu mengecilkan padahal Allah membesarkan. Nah, jangan ada sangka-sangka ada bacaan nah abdal pada Quran lagi. Cuma ada bacaan itu menghilangkan bosan. Jadi Al-Quran paling pokok dahulu kalamullah. Membaca Al-Quran itu pun walaupun sama bacaannya ayatnya beda pahalanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan tingkatan membaca Al-Quran itu 4 macam. Kalau ikan kawak pilih tingkatan yang paling tinggi nilai. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa udu, ini membaca lain menyentuh, jangan luntur, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mun darurat lain pulang. Mun paparnya kita berudu kebakaran saut tabakar Al-Quran ayuha darurat. Aku suahaja juga kada sing uduan menyentuh Al-Quran bila kada diterima kayak apa waktu tolak naik haji tahun 95 pas dah anak berbuat ke pesawat di pintu kayak itu nah bari orang Quran bapak udu lagi bertanya mau kadang awak ambil deh sampai ini ada Qurannya. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa udu cuma membaca aja nih kayak aku ini batal ada udu. Yasin, Alif Lam Mim, 1 huruf diganjar 10 kebajikan. Kedua, siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berudu, baik pun menyentuh atau tidak menyentuh, Qurannya berudu, diganjar 1 huruf 25 kebajikan. Jelaskan berbeda. Soalnya kamu kadang-kadang mengatakan nang kada berudu, nang berudu. Siapa yang membaca Al-Quran dalam sembahyang duduk, kalau sembahyang sunat boleh berduduk, 1 huruf diganjar 50 kebajikan. Jadi 10, 25 berudu, 50 nyata ada dalam sembahyang itu berudu, 1 huruf diganjar 50 kebajikan. Terakhir, siapa yang membaca Al-Quran dalam sembahyang berdiri maka diganjar 1 huruf 100 kebajikan. Ingatlah, nang kada beudu, nang beudu, yang baca Quran dalam sembahyang tapi duduk, yang baca Quran dalam sembahyang berdiri. Itulah imam kita Syafi'i rutin setiap hari menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam, semuanya beliau baca dalam sembahyang berdiri. Coba bayangkan. Itu kalau kada di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan sering menghatamkan Al-Quran 2 kali hatam sehari semalam. Kali 2 lagi. Siang dengan malam 2 kali hatam. Kalau Ramadan itu 30 hari, beliau hatam Al-Quran 60 kali hatam. Manakibnya beliau ada ceritanya, beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran sehataman. Coba wayah ini alhamdulillah umur 7 tahun tamat dah mengaji itu kan suka deh kita. Umur 7 tahun hafal sudah Al-Quran sehataman. Di dalam kitab Nasaihul Ibad cerita singkat-singkat aja nih. Sayyidina Utsman bin Affan sembahyang malam 2 rakaat, lain jadi imam, lain sembahyang seorangan. Sembahyang 2 rakaat, habis 2 rakaat salam, tuntung Al-Quran nang 2 rakaat itu sahataman Al-Quran. Berarti rata-rata dibagi 2 rakaat itu 15 juz. Sarakaat pokoknya bagi 2 kah. Yang jelas sekali sidin sembahyang 2 rakaat hafal apa ngarannya tontong Al-Quran
saha tamat. Dan Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar. Kayak apa tuh Isra Mi'raj zaman itu kadeda belum pesawat. Tapi dia muturkan kadeda masih di bawah nilainya daripada Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an ini kadang-kadang kita baca banyak nang keanehan pertolongan daripada luar biasanya. Di dalam kitab Hasyiah Sitten di pinggir bacaan Waqalal Fudail. Di dalamnya dikisahkan Fudail. Fudail itu adalah salah seorang paguruan Imam Syafi'i. 48 tahun Imam Fudail berumur baru lahir Imam Syafi'i. Aku ingat tahun dia membacanya aja bang di kitab tuh. Sidin lahir tahun 102 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Jadi 48 tahun dah. Salah seorang daripada paguruan Imam Syafi'i yang akhirnya asalnya orang Pastik jadi waliullah. Di dalam kitab Asasi itu di dalamnya sini nak merampok. Jadi kalau sama penelitian riwayat tuh Imam Fudail tuh asalnya orang Pasik. Terkenal wani. Jadi hana merampok. Nah, orang tuh orangnya nambah kada kawa kita di apa lagi mun Imam Fudail kada bagilar imam belum. Mun Fudail ini bilang kada ada kawa lagi kita melawan. Imam lagi yang kalau di rampok ini berpikir kita bacakan Quran aja. Nah dibaca kayak sama lawan yang dibaca oleh adik oleh Umar bin Khattab Fatimah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tansha'a qulubuhum. Apakah belum sampai masanya untuk tunduk hati orang yang beriman? Orang hatinya antansha'a qulubuhum. Jadi dibacakan nih untuk diriwayat dalam kitab itu dia bacain alam nilil ladzina amanu an tansha'a qulubuhum. Takut siap budaya. Seakan-akan kayak panah masuk ke hati ini. Jadi saya kong bilang kawan ikan bacakan. Bacakan lagi ayat yang lain. Fafirru ilallah inni nadhirum mubin. Ayo kembali lari kamu menuju Allah. Artinya bertobat nih. Aku hanya menyampaikan peringatan yang nyata. Takut siap pulang budaya. Akhirnya beliau tobat ngarannya menuntut sampai dikenal dalam kitab Fudail waliyun min auliya illahi ta'ala. Jadi sidin itu ceritanya setelah tak ambil ampun orang tuh tobat terakhir apa ada harta nah dibagi-bagi diniatakan ya Allah sampaikan pahalanya nah ada hak orang lawan aku. Tuh lagi jadi kampanye orangnya perampok asa apa jadi waliullah kayak apa hak orang terakhir jalan nah ada rezeki bagi-bagi harta. Jadi kalau hak orang lain pertama tubatnya itu lawan orangnya harus cari bejari bila ada ahli warisnya ada ahli warisnya titipkan dengan qadi yang kepercayaan. Qadi ini tahu wilayahnya penjual penduduknya. Oh si anu pangnenak ane jolokan ke sana. Kalau kada ada silahkan wakapakan hartanya sabilillah diniatakan lawan orang nang ada haknya orang kita. Kada ada juga hartanya kayak apa lagi? Nah banyak mendoakan itu nang doa rajin tuh wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu terakhir sudah nih. Nah jadi Fudail dengan dibacakan Al-Quran tadi sidin alahan pada dihentam lawan kayu lagi. Dihentam lawan kayu karena tak kuciak. Nah langsung berteriak tobat pada Allah. Sehingga menuntut banyak ilmu waliullah sampai kawalian beliau dikenal dalam beberapa kitab. Kayak apa beribadat di dalam kitab Irsyadul Ibad ceritanya beliau setelah menjadi waliullah ibadat luar biasa tak tinggal sekali membesuh tangan beudu cuman nilainya nang itu sunat beudu liput dah. Lalu kalau di asaya lagi sekali sunat. Jadi tak tinggal nang sunat sekali sahada udunya. Bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Orang wali ini cepat dapat taguran. Ketinggalan nang sunat apalagi nang wajib atau apa namanya atau perbuat nang makruh. Jadi bermimpi lawan Rasulullah ujar Nabi hai Fudail. Engkau mengaku cinta dengan sunnah aku kenapa kau tinggal sunnah aku? Mengerti sih tadi beudu sekali membasuh tangan nang sunat tinggal tuh sunnah. Kenapa kau tinggal sunnahku? Lalu ceritanya beliau mengejar pahala sekali baudun itu tak tinggal kurang pahala bukan kadesah cuma kurang pahala. Beliau sembahyang sehari semalam rutin 500 rakaat setahun baru ampih nang 500 rakaat.
Aku kada kau hitung kada kalkulatorna 500 kali 360 hari berapa ribu rakaat. Itu orangnya. Tinggalan membasuh tangan nang sunat sekali, itulah Imam Fudail. Ada ceritanya lagi Syekh Muinuddin setelah beliau menjadi sampai derajat kawalian lalu pindah ubahna dia itu tunduk dia itu lagi jadi jurang kan apa biar jadi itu karena kesusupanan ujar sidin aku pernah baudu sekali menyelat-nyelati jari nah ini sunat nih nah baudu nih menyelat jari tangan dan kaki lalu tertinggal bermimpi dengan Rasulullah sama juga kau cinta dengan sunnahku kenapa kau tinggalkan sunnahku ya tuh sidin supannya kayak apa muhaku nih hari kiamat pacang bertemu dengan umat supannya kainanya bagaikan kita dihadapakan kan bagaimana sini jangan kada bang aku tuh ambil ke sini kita buka nah bah asal luruh jadi Al-Quran ini baca amalkan sampai-sampai orang yang melupakan Al-Quran dengan sengaja minal kabair daripada tergolong dosa besar. Ada lagi yang doa hol wadzakirna ma nusina ingatakan kami ya Allah Al-Quran nang sudah kami lupakannya kada bising haja nusina dilupakan kami kada kami bising haja melupakan. Nah, jadi baca Al-Quran sehingga ada kitab mengatakan lebih baik membaca Al-Quran daripada ikut yang fardu kifayah. Jadi artinya alang-alang hafalan lagi nah. Bila kada hafal neng ini karena sanksi apakah atau mungkin apa alangannya lagi. Orang fardu kifayah bila kada tak hafal kita ini ada sanksinya kan dapat apakah? Maka boleh dia tidak ikut yang fardu kifayah menuntungakan membaca hafalan Al-Quran. Nah, jadi ini menambah semangat kepada kita agar kiranya lebih giatkan membaca Al-Quran sehingga nilainya orang yang penghafal Al-Quran itu disamakan dengan orang yang alim yang mengamalkan ilmu. Jadi penghafal Quran tuh kada tetep alim kayak orang alim nang tuha-tuha nengin tuh. Cuma artinya Al-Quran haji dibaca. Al-Quran haji dibaca. Ya, jadi mudah-mudahan artinya nang sudah hafal jangan lupa tambah lagi. Kalau sudah sampai hafal tuh ibaratnya tujuan kita tuh kehabisan. Saya mengajar di rumah di mana-mana mengisahkan tuh pengalaman kita bang sampai puncaknya ibarat buol tuh nyarak aja mana sampai kepada hafal. Oh kayak ini mintakan nah bila mendengar pembacaan duduk dengar kayak di ma'arif itu nah sebahagian lebih kitab nah datang duduk dengarkan asal dalam mengantuk ha itu kayak jaga itu yang paling rendah tuh nah jaga ibarat buol tuh aku misalkan sekiranya itu 10 watt aja nah anak kedua meninggal lagi pakai kitab nah beritaan kitab di tangan nah ibarat buol tuh banyak 20 watt nah. Ada lagi tambah lagi nang samunyaan katarangan tuh ada samunyaan di kitab ada nang di sini nah sampaikan nah kada suah mendengar catat ada puga mendengar catat sampai 1 bulan atau tengah 2 bulan banyak ada catatan nah meningkat lagi udah dicatat tadi dibacai pula bacai lagi ibah dibacai ada yang penting dihafal sampai hafal tuh ibarat buat tuh asalnya 10 watt jadi 50 watt datang. Imam Ghazali mengapungkakan ujar sidin kitab tuh mun sakali tontong itu dianggap membaca kada pernah terlambat kada pernah kada datang terlambatnya kada pernah mulai awal sampai akhir tutup kitab kayak itu terus tontong sekali itu dianggap membaca ulang lagi sekali memaham ulang lagi sekali mengamalkan terakhir ulang lagi sekali merasakan buah daripada yang diamalkan itu mituda Imam Ghazali baca tontong anggap membaca ulang lagi memaham ulang lagi mengamalkan ulang lagi merasakan buah daripada yang diamalkan itu nah parak dasar nah, aku kadang hendak tausiah atau malah lebih daripada judul. Jadi judulnya tadi memberikan motivasi semangat agar kiranya membaca Al-Quran dan menghafal lebih semangat lebih giat. Nah, aku kadang hendak nang simpang situ simpang sini ini aja
sekadar mengabulkan hajat. Mudah-mudahan kamu dapat meningkatkan lagi menghafal Al-Quran ini. Nah, sekadar mengabulkan hajat saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa. Untuk ini kami mintakan dengan hormat kepada Mu'alim Barakatullah Amin. Dipersilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna warzuqna tilawata anna al-laili wa an-nahar waj'alhu hujjatan wa abdul salati ala sayyidina Muhammadin khatimi jami'il subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Acara terakhir, penutup. Untuk menutup acara ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Demikian rangkaian acara pembukaan karantina tahfiz Darul Hikmah Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.